Shalom saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan Alkitab setiap hari di channel ini. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan yang didasari dari Kisah Para Rasul pasal 7-9. Dalam Kisah Para Rasul ini merupakan kisah-kisah yang luar biasa. Terdapat 3 nama yang menonjol, yaitu Stefanus, Filipus, dan Saulus. Saya akan berbicara satu persatu, dimulai dari Stefanus. Siapa Stefanus? Ia adalah salah seorang dari 7 diaken yang terkenal baik, penuh Roh Kudus, penuh iman, dan penuh karunia dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Stefanus melakukan yang baik dan benar, tetapi tuduhan yang diarahkan kepadanya justru sebaliknya. Ia telah dituduh menghujat Allah. Demikian yang dialami oleh Stefanus. Dalam pasal 7 kita melihat bagaimana pembelaannya. Namun pembelaan yang dilakukan oleh Stefanus bukanlah pembelaan yang mengedepankan dirinya sebagai orang benar. Justru pembelaannya dalam bentuk pemberitaan firman tentang Allah yang Maha Kudus, yang sejak zaman Abraham sampai kepada Tuhan Yesus, yaitu orang benar yang dikhianati dan dibunuh. Dalam kesempatan inilah Stefanus menggunakan waktu untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Apa yang Stefanus katakan membuat tersinggung dan marah. Stefanus justru diseret keluar dan dilempari batu. Ia menjadi martir pertama. Apa yang dialami oleh Stefanus adalah konsekuensi iman kepada Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus, ia telah setia sampai akhir. Dari Stefanus kita belajar tentang penderitaan sebagai konsekuensi iman di dalam percaya mengiring Tuhan. Bagaimana iman itu harus kita nyatakan, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan dalam melayani Tuhan. Bahkan yang luar biasa, doa pengampunan yang diucapkan oleh Stefanus sebelum ia meninggal. Stefanus merealisasikan khotbah Yesus bahwa kasih yang sempurna adalah kasih yang mengampuni. Ingat, pembalasan bukanlah hak kita, pembalasan adalah hak Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita alami kepada orang-orang yang menyakiti ataupun memusuhi, bahkan juga membenci kita, naikkanlah doa-doa pengampunan agar mereka justru mengalami pertobatan. Nah, inilah juga yang dilakukan oleh Stefanus pada saat itu. Ketika dia di Rajam Batu, hadir Saulus di situ. Siapa Saulus? Saulus adalah Paulus sesudah ia bertobat. Tuhan Yesus memanggil Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Kejahatan Saulus dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan. Tuhan sangat tahu latar belakang hidup Saulus sebagai ahli Taurat sejati. Karena itu Tuhan katakan bahwa orang ini, yaitu Saulus, adalah alat pilihan bagiku. Langit terbuka bagi Stefanus dan Saulus. Bagi Stefanus, langit terbuka ketika dia menyerahkan nyawanya. Dan bagi Saulus, langit terbuka ketika dia mengalami pertobatan baru. Pada akhirnya, Paulus menjadi alat pilihan bagi Tuhan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Paulus pun setia sampai akhir. Di dalam rangkaian antara pasal 7 sampai pasal 9, antara Saulus dan Stefanus, di situ di tengah-tengahnya terdapat seorang yang bernama Filipus. Siapa Filipus? Filipus adalah salah satu dari ke-7 diaken yang diangkat untuk melayani gereja Tuhan di Yerusalem, sama seperti Stefanus. Ketika penganiayaan yang hebat muncul, Filipus pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil. Sejarah mencatat bahwa penganiayaan tidak pernah menghentikan penginjilan atau membuat takut anak-anak Tuhan. Justru orang percaya semakin bergairah dan menyala-nyala untuk memenangkan jiwa. Oleh pimpinan Roh Kudus, Filipus pergi mengabarkan Injil kepada seorang sida-sida Ethiopia, kepala perbendaharaan ratu negeri Ethiopia, yaitu Sri Kandake.
Filipus menemukan sida-sida itu duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya yang sedang berusaha memahami maksudnya. Filipus menawarkan penjelasan dan bersama-sama mereka duduk. Kesudahannya sang sida-sida itu percaya, diselamatkan dan dibaptis. Itulah buah pertobatan dari penginjilan Filipus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari dari Kisah Para Rasul pasal 7-9 ini ada hal-hal yang bisa kita petik baik dalam diri Stefanus, Filipus maupun Saulus. Tetaplah memberitakan Injil, peka akan pimpinan Roh Kudus, dan meskipun di tengah kesulitan, penganiayaan dan penderitaan, kita tetap setia sampai akhir. Tuhan memberkati.